فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitabul Ilm min Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita akan masuki bab yang baru. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab Al-Hirs 'ala al-Hadits, bab anjuran, motivasi untuk bersemangat mencari ilmu hadis. Kadang-kala takdirnya adalah dalil, bab dalil yang menganjurkan untuk semangat di dalam mencari ilmu hadis. Faham artinya? Semangat dalam mencari ilmu hadis maksudnya mencari ilmu. Karena ilmu itu beraneka ragam macamnya, tidak hanya ilmu hadis saja, ada ilmu tauhid, fikih, ilmu akidah, ilmu usul, mustalah. Kenapa ini diletakkan Imam Bukhari sebagai bab yang luar biasa makna dan juga kandungannya? Karena memberi motivasi agar orang itu semangat menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Karena kebodohan itu ibaratnya adalah penyakit. Jadi kalau seandainya orang masih rela dan ridha dengan kebodohan, berarti dia itu masih senang dan ridha kalau penyakit itu ada pada dirinya. Sedangkan kalau kita perhatikan bersama, yang namanya penyakit itu kan biasanya harus dipadamkan, dibasmi, dihilangkan. Nah, menghilangkan penyakit kebodohan dengan apa? Ilmu. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah Hizam? Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Pantun yang sangat bagus, memberikan arahan dan motivasi buat kita semuanya agar semangat dalam mencari ilmu. Apa kata beliau? Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alim rabbani. Artinya, dan kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Jadi kebodohan penyakit yang bisa membunuh. Yang dibunuh mungkin bukan jasadnya ya, tapi hatinya. Hatinya dibunuh dengan penyakit kebodohan tadi, sehingga tidak mengenal mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Tapi ada obatnya atau tidak? Na'am. Kata beliau, wasifahu amran. Obatnya dua perkara. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Ya kan? Obatnya dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini obat kebodohan. Jadi kalau ingin berobat biar sembuh kebodohannya, belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, obat itu ibarat obat, itu perlu racikan ramuan. Biasanya kalau obat-obat yang ada itu kan perlu dokter, ya kan? Perlu dokter untuk meramu dan meracik biar nggak salah, biar nggak overdosis. Nah, dokternya siapa? Wa tabibu dzakal alim rabbani. Dokternya adalah seorang alim rabbani. Itu seorang alim yang bisa mengajarkan ilmu mulai dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Huwallazi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu seorang alim yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Karena ilmu itu bertahap, bertingkat-tingkat. Faham ya? Ibarat ilmu tauhid itu ada al-usul salasah, ada al-qawaidul arba', ada al-usul sittah, ada kasyfus syubhat, ada al-mas'al jahiliyah, ya kan? Nah, ada barakallahu fi kitab tauhid. Ada Fathul Majid syarahnya.
Itu kan bertingkat-tingkat itu. Ibarat nahwu, pelajaran nahwu juga sama, ada jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, alfiyah. Nah, seorang alim rabbani adalah seorang alim yang mengajarkan ilmu dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Itulah dokternya. Sehingga ada arahan, bukan dibiarkan memahami Al-Qur'an dan Sunnah otodidak, tidak. Karena pemahaman otodidak itu seringnya banyak kekeliruan. Tapi pemahamannya dibimbing oleh para ulama, dibimbing oleh para ulama yang mereka membimbing memahami Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Bukan dibiarkan memahami sendiri dengan otodidak, akhirnya overdosis. Ibarat seperti itu. Bukan beristihad, wah ini menurut kami seperti ini, menurut kami seperti ini, menurut kami ini obatnya 3 kali sehari. Ternyata seharusnya sehari 1 kali aja misalkan. Akhirnya overdosis kan? Paham maksudnya ya? Nah, seharusnya Al-Qur'an Sunnah yang dipahami itu sesuai dengan pemahaman para salaf, dia pahami pemahaman sendiri. Dengan pemahaman otodidak akhirnya rusak. Allahul musta'an. Kemudian kita baca hadisnya biar nanti tambah jelas apa yang beliau bawakan hadis dalam bab ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah, Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Amiri, Abul Qasim. Abdul Aziz ibn Abdullah Al-Qurashi Al-Amiri, Abul Qasim. Imamun Hujjah. Imamun Hujjah. Seringnya yang ana sebutkan rujukannya dalam Syiar A'lamun Nubala ya, biar nanti antum suatu ketika mau melihat atau mengecek ulang di kitab Syiar A'lamun Nubala seringnya. Ana ambilkan sana. Karena ada Tahdhibul Kamal juga ada, cuman seringnya ana acuannya ke sana. Syiar A'lamun Nubala. Abul Qasim Al-Qurashi Al-Amiri, imamun hujjah. Qala haddatsani Sulaiman. Sulaiman Abu Muhammad Al-Qurashi, imamun hafidh. Ma'ruf seperti itu. Sulaiman Abu Muhammad Al-Qurashi, imamun hafidh. An Amr ibn Abi Amr ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Al-Maqburi. Amr ibn Abi Amr ibn Abi Sa'id Al-Maqburi, beliau dinisbahkan kepada putranya Abu Sa'id Al-Maqburi. Yang kita ambil faedahnya adalah apa? Bahwasannya na barakallahu fiik, nisbah Al-Maqburi ini kisahnya karena waktu itu rumahnya dekat dengan Maqbaratul Baqi, kuburan Baqi. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat. Sehingga digelari Al-Maqburi karena rumahnya bertetanggaan dengan kuburan. Paham ya? Nah, kana sakinan di Maqbaratul Baqi. Dahulu beliau tinggal di dekat kuburan Al-Baqi. Ini Al-Maqburi. Paham ya? Nah, jadi kalau antum misalkan punya rumah dekat kuburan, pakai nisbah ini boleh Al-Maqburi. Paham ya? Rumahnya dekat kuburan. Nah, enggak masalah. Karena ini hanya nisbah ya. Cuma beliau masyhurnya ma'rufnya seperti itu. Mafhum? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Sahabat yang mulia, kunyahnya Abu Hurairah tadi, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, itu yang masyhur, yang ma'ruf, yang sahih. Karena ada khilaf mengenai namanya ya. Tapi ma'rufnya, masyhurnya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, sahabiyun jalil, minal muksirin fi riwayat al-hadis. Termasuk yang paling banyak riwayat hadisnya. Pantunnya Naam, sudah berkali-kali kita bacakan, sudah berkali-kali kita ajarkan, pastikan yang belum menghafal bisa menghafalnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal Khudri wa Jabirun wa Zadatun Nabi. Sudah hafal antum? Saya. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Syahidnya Abu Hurairah nomor 1. Abu Hurairah ya kan? Naam. Itu kumpulan para sahabat yang banyak riwayatnya, nomor 1 adalah Abu Hurairah. Walaupun beliau sendiri mengakui ada sahabat yang lain yang beliau akui mungkin lebih hebat, lebih utama itu dalam hal apa? Pengambilan hadis. Bedanya karena Abu Hurairah kan hafalan. Beliau mengakui siapa sahabat yang diakui luar biasa juga oleh Abu Hurairah?
Abdullah bin Amr al-As, kana yaktub wala aktub, kata Abu Hurairah. Dulu beliau menulis, mencatat, aku tidak mencatat. Jadi Abu Hurairah ini modalnya hafalan, tapi dikasih apa? Kekuatan hafalan. Sedangkan Abdullah bin Amr al-As itu nulis, nyatat. Faham? Sahabiyun jalil. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qila man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Dalam riwayat ada namanya Rasulullah ya. Kita artikan dulu bahwasanya beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu engkau, syafaat engkau di hari kiamat kelak ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal mink. Masya Allah, lihat ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Kemudian Rasulullah SAW ketika ditanya, beliau mengatakan, sungguh aku sudah menduga, mengira wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini yang lebih duluan daripada kamu. Jadi Abu Hurairah yang pertama kali itu. Dikarenakan aku melihat semangatmu untuk mendapatkan hadis. Lihat semangatnya Abu Hurairah anhu. Akhirnya beliau jawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Masya Allah. Manusia yang paling bahagia kelak dari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengikhlaskan dari lubuk hatinya atau dari dirinya. Paham ya? Naam. Ini menunjukkan apa? Semangatnya Abu Hurairah untuk mendapatkan ilmu. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku sudah menduga, mengira wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hadis ini ya, yang mendahului kamu, yang lebih dahuluan daripada kamu. Ya kan? Naam, la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal mink. Jadi enggak ada seorang pun yang bertanya waktu itu mengenai hadis tersebut. Ternyata apa? Rasulullah jawab karena Rasulullah melihat, memandang semangatnya Abu Hurairah untuk mendapatkan hadis. Antum ingat kisahnya ketika beliau sedang apa? Bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau lapar, kelaparan yang sangat sampai beliau gulung-gulung, bayangkan. Dalam arti ini gulung-gulung ke tanah. Ya mungkin akan menahan laparnya itu. Paham ya? Sampai ada yang bertanya, abika junun ya Abu Hurairah? Apakah kamu punya penyakit gila? Padahal beliau itu enggak gila karena saking menahan laparnya itu loh. Paham ya? Dalam memperjuangkan untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya setelah itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, bahwasanya apa? Bahwasanya Abu Hurairah anhu ternyata apa? Ternyata lapar. Akhirnya diperintahkan untuk apa? Untuk memanggil ashabus suffah. Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, untuk apa? Segelas air air susu. Itu pun pertama kali yang suruh minum bukan Abu Hurairah. Padahal beliau luar biasa menahan lapar dan itu ya. Dibagikan dulu kepada ashabus suffah, bayangkan itu. Luar biasa. Kemudian setelah itu tinggal terakhir, ya Rasulullah baqiya ana wa anta ya Rasulullah. Tinggal tersisa aku dan kamu ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah anhu mengatakan Rasulullah duluan yang minum. Anda kalian semakna ya. Akhirnya Rasulullah minum, sisanya ini diminum oleh Abu Hurairah anhu sampai kenyang, masih ada sisanya lagi. Berarti menunjukkan berkahnya Rasulullah SAW. Syahidnya di situ, lihat perjuangannya bagaimana. Sampai kelaparan tetap berjuang untuk mendapatkan ilmu. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan dan kita tidak berharap. Di zaman sekarang ini kita belajar tanpa barakallahu fiik merasakan yang namanya kelaparan yang sangat. Itu bersyukur barakallahu fiik. Bukan kita berharap kelaparan ya, tapi bersyukur. Kalau kita bayangkan dahulu para salaf bagaimana mereka perjuangannya. Zaman dahulu kendaraan itu enggak ada secepat sekarang ini. Ya enggak? Paling-paling cepat kuda. Unta pun pelan-pelan kan? Apalagi keledai. Ya kan? Barakallahu fiik. Itu pun berjuang. Ada yang jalan sampai berhari-hari, ya kan, apa yang sebulan untuk mencari berapa hadis, satu hadis saja, bayangkan itu. Sekarang dimudahkan, kendaraan beraneka ragam kan, mulai dari sepeda ontel pun yang paling lambat, sepeda motor ada, mobil ada, yang mau cepat pesawat juga ada, ya kan. Nah tentunya harus lebih bersyukur, dimudahkan sarana-sarana untuk mencari ilmu. Lihat ini, Rasulullah ketika melihat Abu Hurairah langsung semangat untuk mendapatkan hadis, beliau jawab, manusia yang paling bahagia kelak di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari lubuk hatinya atau dari dirinya. Ini juga ada keutamaan apa? Keutamaan kalimat apa? Tauhid. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatut taqwa, al-urwatul wuthqa sama. La ilaha
ilaha illallah. Itu istilah aja ya. Kalimat tauhid juga la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Kalimatut taqwa la ilaha illallah. Al-urwatul wusqa la ilaha illallah. Sampai-sampai sebutkan riwayat yang sahihah. Jaminannya apa? Surga bagi orang yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah sebelum meninggalnya. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Tentunya, nah barakallahu fiik, nah ini sebagai dalil bahwasannya mentalkin orang yang hendak meninggal dunia bukan dengan Yasin, bukan dengan Al-Fatihah, bukan itu. Paham ya? Kadang orang kan dikumpulkan yang talqin bihadrat Syekh Fulan bin Alan bin Fulan Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, itu enggak ada dalilnya. Kadang seperti itu di kampung-kampung itu. Nah, untuk apa? Mentalqin orang yang hendak meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Itu riwayat sahihah. Laqinu mautakum biyasin, itu dhaif. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan Yasin, itu hadisnya lemah. Yang sahih bagaimana? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan apa? La ilaha illallah. Kalau ketika ditalqin dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan diam setelahnya, bagus sudah. Jangan ditalqin terus. Jangan dipaksa ucapan lagi, jangan gitu. Karena biasanya Allah alam ya. Orang itu ketika sedang menghadapi sakaratul maut, itu mungkin dia merasakan sesuatu yang kita enggak rasakan. Kalau kita paksa-paksa malah marah biasanya ya. Makanya kalau udah mengucapkan la ilaha illallah aman sudah. Sampai dia terakhir ucapan apa lagi, talqin lagi. Tapi kalau yang akhir kali dia ucapkan la ilaha illallah udah, enggak usah dipaksa-paksa lagi. Khawatir jadi mengucapkan ucapan yang lain khawatirnya. Paham ya? Itu termasuk trik dalam mentalqin seperti itu. Lah kalau enggak bisa mengucapkan bagaimana? Kita hanya berupaya. Paham ya? Kadang-kala ada juga orang hendak meninggal dunia itu enggak bisa bicara, ada juga. Kita talqin, dia mau bicara cuman enggak terucap dulu. Mungkin lewat apa? Air mata atau kadang gerakan-gerakan mulut tapi enggak jelas. Tapi kita ya berharap semoga dia dengar gitu loh. Paham ya? Kita hanya berusaha aja. Nah, tapi keutamaannya luar biasa. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Keutamaan yang lain, hadis bitaqah ma'ruf masyhur, 99 catatan keburukan kejelekan yang ada pada orang tersebut. Intinya ketika dipaparkan, disodorkan, dan pasrah dia pasrah, pokoknya binasa sudah, enggak ada solusi lain lah. Karena masing-masing catatan sejauh mata memandang, padahal 99 catatan kejelekan. Ternyata dia punya bitaqah kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Begitu timbang, dua anak timbangan, yang satunya 99 catatan keburukan, yang satunya bitaqah bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata lebih berat mana? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih berat. Akhirnya Allah selamatkan dia. Bayangkan keutamaan la ilaha illallah. Tapi ingat ya, ini kalau kita lihat syarah-syarahnya bukan sekedar ucapan saja, tapi diyakini, diamalkan konsekuensinya. Paham ya? Itu secara global seperti itu. Kita ambil dikit. Qala Asy-Syaikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Hadzal haditsu yadullu 'ala al-hirsi 'ala talabil ilm. Masyaallah. Hadis ini menunjukkan atas betapa semangatnya untuk mencari ilmu. Karena ilmu ini barakallahu fiik, ibaratnya adalah cahaya. Orang kalau berjalan di atas cahaya bagaimana? Faiz, tentunya dia akan apa? Akan bisa memilah dan memilih. Paham ya? Ibaratnya orang berjalan di dunia ini tanpa ilmu seperti orang berjalan di kegelapan. Kalau kegelapan itu terpeleset, terjungkir, bisa barakallahu fiik, kamu terjatuh, tapi dengan adanya cahaya ilmu, dia akan bisa memilah dan memilih. Paham ya? Dia akan bisa mengetahui mana yang khair, mana yang syarr. Paham? Nah, apa contohnya ucapan yang mengatakan ilmu itu adalah cahaya? Ucapan para ulama atau kalangan para salaf. Itu ucapan Imam Syafi'i ketika mengadukan jeleknya hafalannya kepada siapa? Imam Waqi'. Kemudian di antara arahannya, wa qala a'lam bi anal ilma nurun wa nurullahi la yutahhirul 'asi. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Contoh yang lain adalah barakallahu fiik, ucapan al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Paham ya? Kama huwa ma'lumun annal ilma nurun.
sebagaimana sudah diketahui bersama ilmu itu adalah cahaya. Paham ya? Nah, kemudian di sana ada apa? Iblis. Iblis ini yuhasilul insan itfa'an nur, menghias-hiasi di depan manusia untuk memadamkan cahaya tadi. Paham ya? Nah, agar apa? Agar liyatamakkana minhu fid dzulmah, agar terjatuh dalam kegelapan. Wala dzulmata ka dzulmatil jahl, tidak ada kegelapan yang lebih gelap daripada kegelapan kebodohan. Mahum insyaallah. Nah, jadi pastikan kita semuanya berusaha semaksimal mungkin mencari ilmu ini sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia, bukan sampai mendapatkan gelar LC, MSc, MSG, apa yang lainnya. Paham ya? Nah, sampai meninggal dunia. Nah, talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang mengajar, yang pengajarnya, yang belajar, pastikan targetnya adalah apa? Sampai meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia, yang ada hanya memanen, tidak lagi menanam. Man yazra yahsud, barang siapa dia menanam di dunianya, dia kelak di akhirat akan memanennya. Kita ambil dikit lagi. Wa anna dzalika min sifatil uqala minal muslimin wal muslimat. Yang demikian itu mencari ilmu adalah sifatnya orang-orang yang berakal. Lihat, orang-orang yang berakal dari kalangan muslimin wal muslimat. Kami sudah jelaskan berkali-kali, jangan menjadi orang yang ketiga. Paham ya? Orang yang ketiga ini pengangguran. Sudah enggak belajar, enggak ngajar. Pengangguran nomor 3 ini. Kalau dia kerja mencari dunia pun masih bisa dikatakan dapatlah dunianya. Dia nganggur, la dunya wala syai', dunia enggak dapat, akhiratnya pun enggak dapat juga dia. Paham ya? Tapi tipe yang mana yang bagus? 2. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah pengajar atau belajar. Paham ya? Jadi pengajar atau pelajar. Wala takun salisan, jangan menjadi yang ketiga ini nganggur. Lah belajar wala ngajar wala kerja juga gitu loh. Paham ya? Nah, pengangguran, enggak dapat dunianya, enggak dapat akhiratnya, rugi. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ini menunjukkan bahwasannya memang semua pastikan apa? Nah, siap untuk terarahkan, terbimbing dengan ilmu. Lihat ini. Ini kata beliau merupakan sifat orang-orang yang berakal dari kalangan muslimin wal muslimat. Itu apa namanya ini? Ta'liliyah. Dikarenakan la tatib hayatul mukallaf illa fi dhillil ilm syar'i sahih. Dikarenakan tidak akan bahagia, tidak akan lapang dan nyaman kehidupan orang yang terbebani syariat ini kecuali apa? Di bawah naungan ilmu syar'i sahih. Di bawah naungan ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu tauhid. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah Taala, bagaimana dia bertakwa. Ilmu dunia sahlun muyassarun, mudah dan dimudahkan ilmu dunia itu. Tapi ilmu akhirat ini kalau kita tidak punya, biasanya orang apa? Nah, dihantui rasa kegelisahan, gelisah, kecewa, cemas. Coba kalau dia paham ilmu syar'i, paham tauhid, paham tawakal, ya kan? Paham yang namanya takwa. Di saat diuji ekonomi susah, dia apa? Ingat tawakal. Di saat diuji dengan apa? Pekerjaan yang sulit, dia ingat bahwa semua sudah tercatat. Dan aman, terkondisikan semuanya, ya kan? Nah, tapi kalau dia hanya pahamnya ilmu dunia, enggak dikasih bimbingan ilmu akhirat, apa kata Al-Imam Syafi'i atau seorang penyair mengatakan dengan semakna? Ma ahsanad dunya wad din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Artinya apa? Alangkah indahnya dunia dan agama kalau bisa bersatu. Dapat dunianya, dapat agamanya, itu indah sekali. Tapi ingat, Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. La barakallahu dunya bila dini. Allah Ta'ala tidak memberkahi dunia tanpa agama. Jadi pastikan ya kita harus siap untuk apa? Nah, mencari ilmu ini agar apa? Bisa meminimalisir dunia kita. Paham ya? Nah, karena target utama kita bukan di dunia tapi di akhirat. Paham ya? Nah, kita lihat dikit lagi pas titik itu. Fala budda min al-hirs al-akid hatta yuhris al-insan al-ilm alladhi ya'budullaha tabaraka wa ta'ala bihi ala sabil shawab wal ikhlas. Masyaallah, lihat ini. Maka harus semangat yang sangat, semangat akid yang sangat agar bisa apa? Agar bisa menjaga seorang na'am barakallahu fiik dengan ilmunya yang dia beribadah kepada Allah Ta'ala di atas jalan yang benar dan ikhlas. Masya Allah. Karena kalau hanya bermodalkan ibadah, semangat tapi nggak ada ikhlas, tidak apa? Tidak terima. Kemudian bermodalkan semangat tapi tidak shawab, nggak terima. Karena dua syarat ini, as-shawab wal ikhlas. Shawab itu masalah mutaba'ah adalah apa? Syartan asasian, dua syarat yang inti diterimanya suatu
ibadah. Tapi kalau ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Pantunnya. Naam. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, tidak diterima. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu berarti enggak ada ikhlasnya, enggak ada mutabaahnya. Sedangkan ikhlas wal mutabaah syartan asasian, dua syarat inti rukun dalam suatu amalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.